Selamat jumpa kembali bagi penonton setia kami di Umat Islam Channel. Kali ini Umat Islam Channel akan menceritakan kisah haru Nabi Muhammad SAW dan dengan seorang pengemis buta. Selamat menyaksikan alur cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita baginda Rasulullah dan seorang pengemis buta. Pada suatu masa hiduplah seorang pengemis buta yang keadaannya sangat memprihatinkan. Dan dia itu hidup di sebuah pojok pasar. Semenjak kota Madinah dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW tatkala itu, rakyatnya rukun, damai dan sentosa. Kehidupan saling bahu-membahu dan kehidupannya pun dibilang sangat rukun. Pada suatu saat Said berjalan-jalan dengan sahabatnya di pasar. Tatkala itu Said melihat seorang pengemis yang buta sambil mengomel-ngomel. "Wahai para saudara-saudara," kata si pengemis buta, "tahukah kalian kebohongan besar dari seorang Muhammad? Dia itu orang pendusta, dia itu adalah tukang sihir, dia itu adalah pemecah bangsa." Dengan geramnya Said dan sahabatnya ingin memukul pengemis buta itu. Dia sudah ingin menghampiri pengemis itu, tapi langkahnya segera berhenti tatkala dia lihat di dekat seorang pengemis itu sudah berdiri Nabi Muhammad SAW. Beliau di depan pengemis itu bukannya marah mendengar ocehan dari seorang pengemis itu. Beliau malah menjatuhkan uang koin yang tak lain, yang dijatuhkan uang koin itu adalah dinar emas. Begitu dinar emas itu jatuh di batok kelapa, si pengemis buta langsung merogohnya. Betapa bahagianya dia setelah tahu dia diraba-raba kalau yang dikasih pemuda itu adalah koin dinar emas. Dan seraya berkata si pengemis buta itu kepada si pemuda, "Wahai anak muda, betapa luhurnya engkau, betapa pemurahnya engkau memberiku koin emas. Mudah-mudahan Lata dan Uzza segera memberikan ganti untukmu," kata si pengemis buta. "Maukah engkau duduk di sampingku dan aku ingin bercerita sesuatu yang tidak masuk akal," kata si pengemis buta. "Apakah engkau membawa makanan, anak muda? Aku dari tadi pagi belum makan," kata si pengemis buta itu. Lantas baginda Rasulullah menjongkokkan badannya. Tatkala itu memang baginda Rasulullah membawa bubur kesukaan istrinya. Setelah baginda membuka dan menyuapi kepada si pengemis buta itu, lantas si pengemis buta itu ngomel-ngomel. Apa yang diomelkan di depan Rasulullah? "Wahai anak muda, kamu tahu Muhammad? Muhammad itu tukang sihir. Dia itu pemecah belah umat. Dia itu pembohong besar. Dia itu pendusta. Semua orang disihir sama dia itu hingga banyak orang yang mengikuti agamanya. Aku berpesan kepadamu, jangan sekali-kali engkau mendekati Muhammad itu, karena celaka nanti engkau bila mendekati Muhammad itu," kata si pengemis buta itu berkata kepada Rasulullah. Setelah ngomel sedemikian rupa, si Said di kejauhan menggeleng-geleng kepala.
betapa luhurnya budi baginda Rasulullah. Walaupun dia dicerca, dimaki di depannya, tapi baginda dengan tulus menyuapi pengemis itu, kata si Said dan sahabatnya. Pengemis itu tak henti-hentinya disuapi sama Rasulullah dengan secara lembut dan sopan. Setelah bubur itu habis, lantas baginda Rasulullah berpamit kepada pengemis itu kalau dia mau pulang. Dan pengemis pun mendoakan baginda Rasulullah, "Wahai anak muda, semoga engkau selamat dilindungi oleh Lata dan Uzza." Baginda Nabi hanya tersenyum dan pulang menuju rumahnya. Semenjak itu baginda Rasulullah tiap pagi selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi si pengemis buta ini. Dan tiap hari beliau melakukan suapan kepada si pengemis buta, walaupun ia tahu pengemis buta itu selalu memfitnah dirinya. Begitu luhur baginda, begitu ikhlas baginda menyuapi seorang pengemis yang tidak tahu diri ini. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, akhirnya si pengemis itu sudah tidak lagi didatangi oleh baginda. Satu hari pertama, pengemis itu sangat kesepian karena tidak ditemani oleh baginda Rasulullah. Hari keduanya juga begitu. Baginda sudah tidak lagi menyuapi si pengemis buta ini. Sampai-sampai 3 hari sudah baginda Rasulullah tidak pernah mengunjungi si pengemis buta ini. Di lain tempat, para sahabat semuanya sedih semenjak baginda wafat. Dan semenjak baginda wafat, tatkala itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi ke rumah istri beliau yang tak lain adalah anak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Siti Aisyah. Tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai di rumah Siti Aisyah, lantas beliau mengucapkan salam kepada putrinya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Seraya putrinya menyahut dari dalam mengucapkan salam, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Setelah pintu dibuka, betapa senangnya Siti Aisyah karena sudah beberapa hari dia dirundung kesedihan karena ditinggalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Lantas Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku, engkau ini adalah istri baginda Rasulullah junjunganku. Adakah kebiasaan baginda yang belum aku lakukan, duhai putriku?" Putrinya pun tersenyum kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, aku tahu engkau adalah sahabat suamiku yang paling terdekat. Semua kebiasaan baginda Rasulullah sudah ayah lakukan, tapi hanya satu yang belum ayah lakukan." "Apa itu, anakku?" "Beberapa bulan ini baginda mempunyai kebiasaan pergi ke pasar dan membawa serantang bubur. Bubur itu yang tak lain untuk menyuapi seorang pengemis buta di pojok pasar," kata putrinya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dengan semangat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Hanya itu, wahai putriku." "Iya, ayahanda." Lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan semangat ingin melakukan apa yang pernah Rasulullah lakukan. Karena di dalam hidup Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak sempurna menurut beliau kalau semua yang beliau lakukan belum dia lakukan. Saking cintanya
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq segera membawa bubur untuk menemui si pengemis buta ini. Sesampainya di pojok pasar, si pengemis buta ini seraya berkata, "Wahai anak muda, kemana saja engkau? Kenapa engkau tidak datang sudah 3 hari? Aku sangat rindu akan kasih sayang kamu," kata si pengemis itu. Tanpa bicara, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjongkokkan badannya dan membuka rantang yang berisikan bubur. Setelah si pengemis buta itu tahu kalau yang dibawa seseorang itu adalah rantang isi bubur, si pengemis buta dengan semangat dia berbicara, "Cepatlah wahai anak muda, aku sudah lapar, sudah 3 hari saya tidak makan sama sekali." Lantas Sayyidina Abu Bakar menyuapi pengemis buta tersebut. "Wahai anak muda," kata si pengemis buta itu, "tahukah engkau, aku selama ditinggal kamu 3 hari, tidak ada yang peduli sama diriku. Aku hidup hanya sebatang kara. Engkau ini manusia terluhur," kata si pengemis buta. "Bahkan melebihi saudara-saudaraku, engkau ini menyuapiku dengan begitu sopan dan begitu perhatian sama diriku," kata si pengemis buta. "Tapi yang perlu engkau ingat, selama 3 hari apakah engkau pergi ke Muhammad? Jangan sekali-kali engkau pergi ke Muhammad itu, karena Muhammad itu adalah penyihir. Aku takut engkau nantinya kena sihiran dia, nanti engkau pindah agama," kata si pengemis buta ini. Muhammad itu adalah si pendusta, pembohong. Dia itu tukang kawin, kata si pengemis buta ini. Dengan muka rona merah, Sayyidina Abu Bakar pingin nempeleng si pengemis buta ini. Tapi Sayyidina Abu Bakar masih bisa menahan diri tatkala itu. "Mana makanannya? Ayo cepat, di dalam mulutku sudah habis," kata si pengemis buta ini. Lantas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil 1 sendok dan disuapkan secara paksa kepada mulut yang tidak tahu diri itu dengan paksa. Lantas pengemis itu bilang, "Wahai anak muda, sepertinya engkau bukan anak muda yang pernah jadi sahabatku itu," kata si pengemis buta. Dan Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Memang betul Bapak, saya bukan anak muda itu." "Lantas siapa kamu?" "Aku adalah sahabatnya," kata si Sayyidina Abu Bakar tatkala itu. "Lantas kemana sahabatku yang begitu luhur itu? Seharusnya dia yang menjadi nabi, bukan Muhammad keparat itu yang menjadi nabi," kata si pengemis buta. Lantas Sayyidina Abu Bakar menangis sesenggukan waktu itu. Apa yang ditangisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Yang tak lain, betapa luhurnya akhlak baginda, walaupun dia itu dicaci di depannya, dia itu bisa sanggup menyuapi dengan secara kasih sayang. Padahal Abu Bakar As-Siddiq sendiri tidak mampu untuk menahan emosi, sedangkan Rasulullah dicaci di depan baginda sendiri masih sanggup untuk menyuapi dengan kasih sayang dan perhatian. Lantas si pengemis itu memecah keheningan. "Kemana wahai anak muda? Sahabatku itu yang baik hati itu kemana? Karena hanya dia yang perhatian sama aku, hanya dia orang satu-satunya yang sayang sama diriku," kata waktu itu. Abu Bakar As-Siddiq hanya bisa menangis sesenggukan. "Wahai Bapak, apakah memang benar engkau tidak tahu?" kata Sayyidina Abu Bakar kepada si pengemis buta itu. "Benar, saya tidak tahu. Kenapa dia itu tidak memberitahu keadaannya gimana? Dia sudah wafat Bapak seminggu yang lalu."
Apa? Wafat, kata si pengemis buta itu. Kenapa engkau tidak memberitahu aku? Dia itu adalah keluargaku yang paling mulia. Walaupun dia itu bukan family, bukan apa, bukan sanak saudara. Tapi dia itu sangat memperhatikanku. Aku itu bilang sama dia, kalau dia itu jangan dekat-dekat sama Muhammad. Apa memang betul Bapak itu tidak tahu teman-teman Bapak yang sering menyuapi Bapak itu namanya siapa? Saya memang tidak sempat menanyakan namanya siapa, kata si pengemis buta. Dialah Muhammad Bapak, dialah Rasulullah. Tatkala itu si pengemis buta menjerit melengking tinggi. Saking tak tertahannya si pengemis buta ini merasa bersalah, dia itu menangis memukul-mukul dirinya. Betapa agung sahabatku itu, walaupun saya caci maki, walaupun saya olok-olok di depannya, dia itu tetap menyuapiku dengan begitu ikhlas dan begitu perhatian dan lembut suapannya kepada diriku. Harus dengan apa aku menebus dosaku, karena aku sudah mencemooh dia tiap hari, tiap pagi, dan menjelek-jelekkan dia di depan umum, kata si pengemis. Tatkala itu Sayyidina Abu Bakar merangkul pengemis. Saya juga merasa kehilangan Bapak. Beliau itu akhlaknya begitu mulia, begitu jujur, begitu penuh kedamaian, begitu perhatian sama yang lemah, kata Abu Bakar. Saya menyempatkan diri untuk menemui Bapak itu karena saya bertanya kepada putri saya yang tak lain adalah istri beliau. Kebiasaan apa yang tidak pernah saya lakukan, wahai putriku? Rupanya kebiasaan menyuapi Bapak ini yang menggugah hatiku untuk bertemu dengan Bapak. Betapa kaget saya, betapa luhurnya baginda bisa menyuapi Bapak dengan suapan yang indah dan lembut dan setia dan perhatian, padahal Bapak menghina. Ya Allah, kata si Bapak pengemis buta itu, ampunilah saya. Semenjak itu si pengemis buta akhirnya memeluk agama Islam dan minta dituntun membacakan 2 kalimat syahadat sama Sayyidina Abu Bakar. Itulah cermin dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sebagai umat Islam jangan berkecil hati, karena junjungan kita itu makhluk yang mulia, manusia yang sempurna, yang akhlak budi pekertinya begitu dikagumi sama Allah. Allah memuji baginda Rasul bukan lantaran baginda Rasul itu orangnya tampan atau baginda Rasul itu pintar. Allah memuji baginda Rasul yang tak lain hanya memuji akhlakul karimah yang begitu sempurna di hadapan Allah Azza wa Jalla. Itulah sekelumit cerita dari Caipul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.